Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas nasabah mendapat somasi pinjol legal. Nah, bagaimana sih somasi yang dikirimkan oleh pinjol legal ini? Saksikan saja videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua, seperti tadi yang saya kupas di depan, bahwa di sini saya akan membahas tentang nasabah mendapat somasi pinjol legal. Bagaimana somasi yang dikirim dari pinjol legal tersebut, dan bagaimana pula benar atau tidak somasi yang dikirim oleh pinjol legal tersebut. Nanti saya akan kupas seperti apa somasi yang sebenarnya harus dikirim oleh pinjol legal, yaitu pinjol yang berbadan hukum, pinjol resmi, pinjol berizin, pinjol terdaftar. Tapi sebelumnya, seperti biasa teman-teman, mohon berikan saya support dan semangat dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya biar bunyi biar kalian mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Video terbaru tersebut yang saya upload setiap hari, teman-teman langsung dapat di HP pemberitahuan notifikasi. Dan bila mana video-video saya ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, silahkan kalian share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini adalah salah satu pahala jariah buat teman-teman semua, karena membagikan informasi bagi teman-teman yang masih awam tentang dunia pinjaman online. Kali ini saya mendapatkan salah satu pertanyaan, sekaligus ini merupakan kebingungan dari nasabah yang tergabung di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, yang kebetulan nasabah ini tergabung di grup WA ya, bukan yang grup yang Facebook. Kalau grup Facebook seperti ini teman-teman. Untuk linknya silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Nah, ini yang ada di grup WA ini bertanya, "Pak, saya mendapatkan somasi via WA." Lalu saya bilang, saya akan jawab via video YouTube. Nah, sekarang saya akan jawab ya lewat video YouTube. Cermati, lihat, dan tonton sampai habis dari awal, pertengahan, sampai akhir, agar kalian tidak gagal paham. Karena ini dari pertengahan sampai akhir itu saling menyambung. Jadi informasinya nanti benar-benar bulat-bulat Anda bisa ambil, dan ilmunya Anda bisa serap juga ya, untuk Anda bisa menghadapi hal-hal yang serupa nanti bila kalian dapati. Nah, di sini saya akan bacakan. Ini saya tampilkan. Ada nomor 2022-05-28158. Nggak ngerti saya maksudnya 158 itu apa. KR WhatsApp. Perihal somasi. Pada yang terhormat pelanggan pinjam duit di tempat. Kepada yang terhormat pelanggan pinjam duit di tempat. Siapa pelanggan pinjam duit itu? Siapa? Sebutin dong. Namanya siapa? Alamatnya di mana? Padahal Anda cuma ngirim via WA. Via WA itu kan paling gampang. Kalau misalnya nih ya, misalnya kalau mau sedikit aja gitu kan, agak bisa bekerja keras sedikit aja, agak mau nggak males-males gitu ya, bisa aja kan, tinggal diedit, lalu ditulis pelanggannya itu siapa, namanya siapa, alamatnya di mana, detailnya ada gitu kan. Ini hanya cukup kepada yang terhormat pelanggan pinjam duit di tempat. Berarti bukan Anda, pelanggan yang lainnya, bukan saya. Namanya bukan saya namanya bukan pelanggan pinjam duit. Lalu di sini dengan hormat, kami akan mengambil langkah yang lebih serius. Bodoh amat, mau serius mau enggak, terserah Allah. Sesuai dengan regulasi yang telah disepakati oleh pihak pertama atau kreditur, pihak kedua debitur, dan badan pengawas otoritas biro kredit resmi. Emang ada? Nih, ya, badan yang memiliki regulasi tentang masalah keuangan itu hanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bukan badan pengawas otoritas biro kredit resmi. Aduh, biro jodoh kali. Yaitu ya, ini ya itu ya, ini dijabarkan nih. Ini somasi yang lucu ini. Ini somasi terlucu di dunia. Mungkin yang pernah ada, ini somasi paling lucu ini. Ini perusahaan legal tapi lucu, konyol ya. 1, pemblokiran secara permanen untuk aplikasi pinjam duit. Bodoh amat, blokir aja, nggak perlu kok ya.
Nasabah-nasabah sudah cerdas sekarang, nggak perlu ditakutin kayak gini. Keduanya, pemblokiran untuk pinjaman ke jasa keuangan lainnya, leasing, perbankan, aplikasi pinjaman. Ya, sudah paham. Bila mana mengikuti regulasi dari pemerintah, Anda misalnya sebagai aplikasi legal mengikuti regulasi dari pemerintah, tentunya ketika nasabah sudah 90 hari, itu data nasabah wajib masuk ke Selik OJK. Dan nasabah kena sanksi, dia masuk daftar hitam atau blacklist dan tidak bisa lagi melakukan transaksi atau peminjaman ke beberapa perbankan maupun pembiayaan. Itu sudah jelas kok, nggak usah dikasih tahu. Ya, ini jadi surat somasinya mengarah ke surat pemberitahuan jadinya. Lalu 3, nama baik kredibilitas Anda di blacklist daftar hitam dengan unsur wan prestasi. Unsur wan prestasi ke biro kredit resmi lagi, biro jodoh kali. 4, menugaskan petugas lapangan untuk penagihan langsung petugas lapangan bola. 4, 5, masih banyak kerugian yang akan Anda dapatkan. Iya, ngancam nih, masih banyak kerugian, bodoh amat. Nasabah-nasabah sekarang udah pinter kok, udah cerdas, nggak mau lagi dibohongi, dan mereka nggak mau lagi minjem. Ya, ngapain juga minjem di kalian? Ya, udah bunganya segede gaban, udah bunganya mencekik, udah gitu telat 1 hari 2 hari aja udah kayak diteror, udah kayak maling. Saya lanjutkan. Untuk melakukan validasi fraud akun Anda, kami mengambil dari data yang telah Anda isi secara sadar, contohnya KTP, foto selfie, dan selfie megang KTP, alamat tinggal, dan alamat terkait akun e-commerce. Akun e-commerce bahasanya, tempat bekerja dan penghasilan per bulan, apa urusannya penghasilan per bulan? Dan lain sebagainya. Manajemen tertanda ini ya, manajemen legal pinjam duit. Saya kasih tahu setelah video ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Teman-teman, tadi adalah somasi bohongan, somasi akal-akalan, somasi bukan somasi, hanya sekedar ingin membuat Anda takut. Perlu saya ulang nggak apa yang saya bicarakan tadi? Sekali lagi, ini adalah somasi hoax, somasi bohongan, somasi yang hanya sekedar membuat Anda takut. Nanti saya akan kupas somasi sebenarnya seperti apa sih yang namanya somasi atau teguran hukum untuk debitur yang belum melakukan pembayaran angsuran, pembayaran hutang, pembayaran cicilan. Nanti saya akan sebutkan. Dan nanti saya akan perlihatkan somasi itu seperti apa. Bukan seperti ini. Pertama, ya, saya balik lagi nih awal koreksi. Somasi itu bukan seperti ini, dikirimkan via WA. Terus kepada yang terhormatnya bukan nama si orang yang tersomasi. Ini hanya kepada yang terhormat pelanggan pinjam duit di tempat. Siapa namanya? Dan di sini juga dia hanya mengucapkan kami akan mengambil langkah yang lebih serius. Tidak ada satupun yang mencirikan bahwa ini adalah somasi atau teguran hukum untuk debitur yang lalai. Nanti saya akan kupas nih ya sebentar lagi. Nih surat somasi itu yang sebenarnya tuh saya tidak akan tampilkan contohnya ya, karena ini adalah contoh somasi dari rekan advokat ya. Saya nggak akan perlihatkan karena di sini ada beberapa yang sulit juga untuk dihapus. Ya lebih baik saya bacakan saja. Dia tuh harus ada nomornya seperti apa, dimulai dari bulan, tanggal, dan nomor suratnya. Ada tahun di situ. Lampirannya berapa helai, lalu perihalnya itu apa? Harusnya tertulis somasi pembayaran hutang. Perihalnya ya, garis besar bold, di bold. Jadi tulisan hitam. Kepada yang terhormat, misalnya namanya Bambang bin Fulan. Alamatnya beralamat di Jalan Anu. Ada nomornya, ada RT RW-nya. Lalu setelah itu ada kalimat dengan hormat. Misalnya pengacaranya saya, Jamal sarjana hukum, masing-masing sebagai advokat. Bila misalnya ada sendiri berarti hanya saya, misalnya Jamal sarjana hukum dengan misalnya Gatot sarjana hukum, misalnya 2 kuasa hukum ya yang mensomasi Anda, masing-masing sebagai advokat atau konsultan hukum pada kantor, misalnya kantor Cakra Hukum, misalnya beralamat di mana. Jadi memperkenalkan diri pertama kali adalah nama advokatnya dulu, nama pengacara atau nama konsultan hukumnya, beralamat di mana, dan ada nomor handphonenya. Dia menegaskan dulu. Dan setelah itu mereka menyebutkan atas dasar apa somasi tersebut dibuat atau dilayangkan. Atas dasar kuasa. Tentunya kuasa siapa? Ya kuasa dari perusahaan pinjol
atau legal atau pinjol legal tersebut. Itu baru namanya somasi. Ini baru kupasan pertama saja ya. Ada nama pengacaranya atau advokatnya atau konsultan hukumnya. Lalu di situ ada alamatnya. Dia memperkenalkan si advokatnya itu alamatnya. Lalu ada nomor teleponnya. Lalu atas kuasa dari siapa si advokat ini melaksanakan teguran hukum atau somasi tersebut. Lalu keduanya, bahwa dia juga menyebutkan nilai nominalnya dari teguran tersebut. Nilai nominalnya berapa si orang yang ditegur tersebut? Hutangnya berapa? Di situ harus dicantumkan dan disebutkan dengan jelas. Dan di situ juga harus disebutkan tanggal berapa kontraknya, aktanya seperti apa, harus disebutkan. Lalu ketiganya, bahwa berdasarkan informasi dari klien kami, saudara telah lalai atau ingkar janji untuk memenuhi kewajiban saudara atas hutang tersebut sebagaimana yang telah saudara isi atau saudara sepakati di dalam akta perjanjian bla bla bla. Harus disebutkan dalam surat somasi. Lalu selanjutnya di dalam surat somasi itu juga disebutkan bahwa sudah berulang kali menghubungi saudara, baik melalui telepon, melalui kunjungan ke rumah, melalui surat teguran, melalui surat pemberitahuan, itu tidak ada tanggapan. Ini juga harus disebutkan di dalam somasi ini. Oleh karena itu, nah ini yang terakhirnya, oleh karena itu kami mengingatkan saudara agar segera menyelesaikan kewajibannya. Ini yang tertulis, kalau di sini dia mintanya 7 hari ya. Jadi dikasih tenggang waktu berapa hari somasi ini harus diindahkan. Itu baru namanya somasi. Bukan somasi seperti tadi pengumuman bahwa saya akan melakukan tindakan tegas, bahwa saya akan melakukan blacklist data. Itu namanya pemberitahuan, bos. Bukan somasi. Kalau somasi seperti tadi yang saya sebutkan, jelas, detil. Di situ disebutkan juga siapa yang mensomasi, atas kuasa siapa, beralamat di mana kantor pengacaranya, lalu nilai hutangnya berapa. Itu baru namanya somasi. Bukan somasi yang tidak jelas, tidak tertuju kepada siapa somasi itu dilontarkan atau somasi itu dikirimkan. Somasi juga berupa bentuk fisik yang harus dikirimkan kepada nasabah yang lalai tersebut. Jelas ya, paham sampai sini? Jadi kalau kalian menghadapi atau mendapatkan nih somasi-somasi yang dikirim yang menyatakan bahwa itu adalah somasi, jangan Anda gubris nih kayak gini nih. Ini kayak gini somasi yang bohong. Somasi itu bukan seperti ini ya. Saya tegaskan sekali lagi, somasi yang bohong seperti ini. Somasi bukan bunyinya seperti ini. Jadi saya berharap teman-teman semua tidak lagi takut, tidak lagi merasa khawatir berlebihan. Wah, kalau bahasa udah somasi Pak, ini udah pasti Pak, udah main hukum nih, udah pasti sudah masuk nih. Saya mau diseret ke meja hijau, ke meja pengadilan, atau saya mau dilaporkan kepada polisi. Tidak akan pernah. Somasi seperti ini tidak ada apa-apanya. Kalaupun benar somasi yang dilayangkan, akhirnya somasi yang seperti tadi saya sebutkan, ada nama advokatnya, ya ada berkop logo advokat atau logo kantor advokatnya, lengkap semuanya, ada lampiran surat kuasanya. Itu pun Anda kalau memang mau digugat oleh pihak daripada advokat ini ya, yang dikuasakan oleh pinjol ini, ya kalian datang saja, hadapi. Itu yang jelas, apalagi ini yang nggak jelas, yang hanya dikirimkan via WhatsApp. Saya mau teman-teman semua terbuka pengetahuannya, terbuka wawasannya, dan insya Allah ini menjadi bekal Anda, menjadi ilmu yang terbaik buat Anda. Saya memberikan hal semacam ini semata-mata ingin mencerdaskan Anda dari sisi hukum, ingin mencerdaskan Anda agar Anda memiliki wawasan yang lebih lagi dibanding dengan teror-teror murahan yang diberikan oleh para DC atau oleh pihak-pihak yang ditugaskan untuk menagih Anda. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Anda harusnya sudah tidak lagi takut atas hal-hal yang dikirim oleh para DC atau juru tagih via WhatsApp, via SMS maupun via telepon. Tentunya Anda harus bijak melihat hal ini, bahwa banyak sekali konten-konten yang bisa menjawab seluruh ketakutan dan kekhawatiran Anda atas tagihan-tagihan atau atas ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para juru tagih atau DC pinjol ini. Itu teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya selalu berdoa agar teman-teman dimudahkan untuk menyelesaikan hutang piutang pinjol ini. Dan saya juga berdoa untuk teman-teman tidak lagi terjerumus di dalam hutang pinjol ini, yang pastinya teman-teman sudah merasakan bagaimana pahitnya berhutang pinjol, bagaimana Anda dikejar bak maling, bagaimana Anda siang hari Anda dibuat
malu, dibuat tidak nyaman, dan malam harinya Anda serasa gelisah. Karena esok hari adalah esok yang penuh dengan ketegangan, esok yang penuh dengan sesuatu yang membuat Anda khawatir. Jangan-jangan besok DC datang, jangan-jangan besok ada telepon. Seperti itu. Segera hijrah teman-teman semua. Tidak ada satupun manfaat yang Anda dapatkan dari pinjaman online ini. Segera tutup buku, tutup rapat-rapat keinginan Anda untuk kembali minjol. Tata kembali kehidupan Anda. Pasti lebih baik bila Anda benar-benar meninggalkan dunia pinjaman online ini. Jangan pernah berpikir bahwa pinjol adalah satu-satunya solusi. Tapi berpikirlah bahwa bekerja lebih keras lagi itu adalah satu-satunya solusi untuk kehidupan dan hidup Anda ke depan. Terima kasih teman-teman semua untuk para subscriber saya dimanapun berada dan para penonton setia saya yang begitu luar biasa. Saya selalu mendoakan kalian agar kalian diberikan keberkahan, kalian diberikan rezeki, kalian diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas berniaga, aktivitas bekerja. Semoga Allah memberikan selalu kemudahan dan keberhasilan untuk kalian semua. Terima kasih. Akhir kata saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.